Hari ini yang dimintai keterangan 3 orang. Yang ini namanya Muhammad Hafiz, satu lagi Ferry, satu lagi Kansa. Kansa itu yang merekam peristiwa ketika mereka datang di rumah makan Suharti, di mana pada saat itu Doktif baru selesai live talk dan ditanya oleh SS dan rombongannya dari mana dia mendapat produk itu. Tapi dia tidak menjawab, si Doktif tidak menjawab karena menurut SS dan tim bahwa produk itu tidak pernah beredar lagi sejak 2 tahun lalu. Jadi mereka mau klarifikasi datang ke situ. Inti materi pemeriksaan tadi ketiga-tiganya sama, baik Ferry, Muhammad Hafiz maupun Kansa. Intinya bagaimana mereka bisa datang ke rumah makan Suharti dan apa kejadiannya, ya. Seperti di dalam video itu seolah-olah dia menyatakan ada penyekapan, perampasan kemerdekaan, tapi kan dia ditahan dalam rangka supaya bisa klarifikasi di kantor polisi. Tapi dia melaporkan bahwa dia disekap. Ya, kalau disekap itu artinya kemerdekaan orang itu dirampas dalam suatu masa tertentu. Ini kan hanya kejadian mungkin tidak sampai 10 menit. Ya, namanya juga orang mau buat laporan ya diterima aja, ya. Tapi itu kejadiannya. Kan masalahnya kalau orang yang namanya disekap itu harus dalam hitungan entah hari kah, berapa lama kah. Ini kan peristiwa yang hanya ditahan, jangan pulang dulu, klarifikasi harus jelas, tapi karena dia tidak menjelaskan, dari pihak SS mendatangkan polisi supaya dibawa ke kantor polisi untuk ditanyakan. Nah, selama polisi belum datang, menurut dia disitulah dia disekap. Padahal itu dalam rangka menunggu. Kalau pada waktu itu dia menjelaskan bahwa misalnya membeli dari distributor A atau B, kapan, di mana segala macam, pasti clear. Tapi karena dia mau berbohong, maka dia tidak bisa buka. Memang ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya, ya. Disentuh apanya? Bisa dilihat di rekamannya. Itu gimana tuh, Bang? Ya nggak ada itu. Kalau tuh sentuhan, apakah ada bekasnya, ada lebam-lebamnya, dan disentuh di bagian mana? Jadi orang kalau mau cerita hiperbol kan boleh-boleh saja, ya. Dia kan mau bercerita berlebihan supaya menjadi lebih menarik kan boleh, tapi pembuktiannya. Nah, karena rekaman itu sendiri sudah diputar, ya. Kalau dibilang disentuh bagian mana dan seperti apa, ya namanya dia buat laporan kan. Sekarang kan masih klarifikasi, jadi belum tentu ya bisa lanjut dalam perkara ditemukan tindak pidana. Kayak video yang beredar selama ini ya, kurang lebih memang ya kayak begitu. Yang pasti kalau katanya kita menyekap, kita melakukan kekerasan, itu saya bantah. Sama sekali kita nggak ada menyekap, nggak ada ngelakuin kekerasan. Kita cuma mau memastikan, mau menanyakan ke Doktifnya itu barang dapatnya dari mana, itu aja. Ya, tapi sejak enggak, kita ya datang aja, kita ngeliat dia live ya. Awalnya kita ngeliat dia live, dia nge-review produk MC. ya. Yang jelas-jelas produk itu udah 2 tahun nggak kita produksi ya, udah kita edarkan juga, udah kita keluarkan juga surat penarikannya, terus dia review, ya udah kita datangi. Gitu aja. Berarti tidak ada situasi sekap. Tidak ada itu setidak-tidaknya dimasukin dalam satu kamar, dikunci, tidak boleh keluar. Nah, satu lagi banyak orang ya, pada waktu itu banyak, termasuk pihak restorannya juga ada di situ di dalam, pegawai-pegawainya. Ya kalau dibilang kita sekap ya kayaknya terlalu jauh ya, berlebihan ya, karena banyak juga orang selain kita yang ada di situ.